Jadi ma ini ada dua pengertian Pak ya. Ma ini ada satu ma nafi, artinya tidak atau tidaklah. Yang satu lagi ma itu apa-apa atau perkara atau sesuatu. Seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi kepunyaan Allah, ma apa-apa, segala sesuatu, fil ardi yang ada di bumi, wala fis sama dan yang ada di langit, atau ma fil ardi wala fis sama, atau fis samawati wal ardi. Ada lagi kalau ini ma-nya tidak. Ma tidaklah yang zuruna mereka menunggu illa kecuali soihatan wahidatan, satu teriakan saja, satu tiupan saja. Jadi yang nanya kiamat ini sebenarnya cuma nunggu satu tiupan. Nah, kata ulama ahli tafsir, soihatan wahidatan ini disebut an-nuffatul ula, tiupan pertama. Jadi Pak, nanti itu di hari akhir kita akan, atau manusia, gak usah kita lah ya, gak usah. Mudah-mudahan kita sudah berpulang. Nanti di hari akhir itu tiupannya ada 3. Nufhatul ula, tiupan pertama itu adalah kehancuran. Sudah mulai pat gitu, do gitu. Itu gempa, gunung meletus, air meluap, angin ribut, orang sudah berlarian, pokoknya sudah kepanikan luar biasa. Itu nufhatul ula. Kemudian nufhatus tsani, tiupan kedua, itu tiupan yang mematikan semua. Penduduk langit, penduduk bumi semua mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas itu maut. Syekh Abdul Rahim Al-Qadi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar itu bilang, berdasarkan riwayat atau hadis keterangan Nabi SAW, itu nanti yang akan disisakan itu hanya 12 malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, kemudian 8 malaikat yang memikul arasy dari 8 penjuru mata angin gitu. Jadi 12. Nah, karena ada dalil kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan binasa kecuali Allah, maka 8 malaikat pemikul arasy mati. Kemudian siapa lagi? Mikail. Kemudian siapa lagi? Jibril. Nah, 2 terakhir ini Israfil, Ijrail. Israfil sama Ijrail dead. Ya VRT, sikat sama Ijrail. Tinggal Ijrail seorang sama Allah. Kata Allah, ngapain lo? Tinggal sendirian itu Ijrail. Ngapain lo? Kamu mati juga. Kaget Ijrail. Akhirnya disebutkan Ijrail itu mati dengan mencabut nyawanya sendiri. Karena gak boleh ada yang hidup selain Allah. Itu kejadian nanti di hari kiamat. Maka di tafsir Al-Quran yang disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah, semua itu akan binasa, akan hancur kecuali Allah. Ijrail juga mati. Kata kitab di Daqaiqul Akhbar, Ijrail itu matinya mencabut nyawa sendiri dan teriakannya itu memecah kesunyian antara langit dan bumi. Sambil teriak, kalau tahu rasanya sakit cabut nyawa itu, dulu saya akan cabut nyawa orang beriman pelan-pelan karena sakit. Nah, itu
tiupan yang kedua. Nah, tiupan yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Jadi malaikat yang terakhir dimatikan adalah Ijrail, tapi malaikat yang pertama kali dihidupkan adalah Israfil, tukang trompet. Nah, tiupan yang ketiga tiupan untuk menghidupkan, mematikan. Gitu Pak, itu keterangan tentang hari kiamat. Nah, di sini disebutkan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, tidaklah mereka itu menunggu kecuali satu tiupan saja. Nah, kita juga lagi nunggu giliran. Kita nggak tahu kan, apakah Bapak duluan atau saya yang belakangan, itu nggak tahu kita. Salah ya. Iya, jadi kalau cerita mati ya itu Pak, ini lagi nunggu giliran aja Bang gitu. SK-nya udah ada Pak RT ya, cuma nggak di-share sama Ijrail tuh nggak di-share gitu, di-keep aja gitu. Udah ada soft copy-nya nih, PDF. Cuma nggak di-share gitu, kita nggak tahu. Kematian disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita di setiap waktu dan kesempatan waspada. Kan kita yang memilih gitu. Model mati cara apa kita yang milih. Mau di mana mati kita yang milih. Mau dalam keadaan apa kita yang milih. Pokoknya kata Nabi, mautul mar'i ala ma asya alaih. Matinya seseorang itu ya bagaimana perilaku ketika hidupnya. Orang yang ketika sepanjang hidupnya istiqomah dalam kebaikan, Allah matikan dia dalam kondisi baik. Orang yang ketika dalam kehidupannya banyak dengan keburukan-keburukan, sangat mungkin terjadi kematiannya juga dalam keburukan. Nah, mudah-mudahan kalaupun kita mati nanti kematian kita husnul khotimah. Kalau lihat Instagram gitu Pak, YouTube ya, orang meninggal lagi sholat gitu. Aduh, kayaknya Ijrail juga nyambutnya pelan-pelan gitu Pak ya, lagi sholat tadi. Pelan-pelan gitu. Jadi kita juga sedang menunggu. Nah, cuma jaraknya kita dengan kiamat dan setelah kita dengan kiamat ya mungkin berbeda-beda. Ya sudah banyak tandanya lah gitu. Yang lewat udara jatuh, gitu. Yang lewat laut tenggelam gitu. Sungai meluap. Ya udah banyak tandanya. Tidaklah mereka menunggu kecuali satu tiupan saja, ta'khuduhum, yang Allah akan hancurkan mereka, Allah akan ambil mereka, wa hum yakhissimun, dan mereka dalam keadaan bertengkar. Khosam, al-khasmu. Kan ada hadis Abu Qadur Rijal aladul khisam, sejelek-jeleknya orang itu tukang bertengkar gitu. Ya kan? Ini yakhissimun ini dalam keadaan bertengkar. Keterangannya qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muradu minas sayhatu an-nufkhatul ula. Yang dimaksud dengan sayhah, tiupan itu adalah nufkhatul ula, tiupan pertama. Tiupan pertama yaitu sangkakala dari malaikat Israfil. Di kitab Daqiqul Akhbar itu Pak disebutkan Israfil itu dari mulai diciptakan sampai sekarang itu gak ada kerjaan dia Pak. Duduk aja gitu. Kerjaannya duduk, melihat ke langit, ke aras
Lauhul Mahfuz tempat Allah ada di sana. Pegang trompet di kaki kanannya diceritakan di situ. Kemudian ujungnya dekat ke mulutnya, ke bibirnya gitu. Gimana gambarkan itu, Den? Duduk, pegang trompet, trompetnya di sini, ditaruh sini, lihat ke atas. Dari pertama diciptakan sampai sekarang posisinya begitu. Karena malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh kalau diperintah ya gitu, kalau nggak boleh gitu ya nggak boleh gitu. Paling taat malaikat itu, nggak punya nafsu, paling taat. Nah, ada riwayat mengatakan trompetnya Israfil itu banyak bolongnya, ada beberapa bolong, yang satu bolong satu lubang itu luasnya 7 kali luas langit bumi. Jadi kita nggak boleh membayangkan kalau kita tuh hidup sendirian gitu di planet bumi gitu. Karena kehidupan di luar planet bumi itu luar biasa. Ada jutaan miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Jadi kalau kita ngukur kecil banget kita itu, kecil banget. Nah, malaikat Israfil tugasnya meniup trompet. Ayakhtasimuna fi umurid dunya minal bai wasyarra wa yatakallamuna fil aswaq wal majalis. Maksudnya mereka itu bertengkar dalam urusan dunia, dalam hal jual beli, dalam hal keburukan, dan saling bercakap, berbincang, ngobrol fil aswaq, di pasar-pasar, wal majalis, dan di majlis-majlis. Jadi maksudnya trompetnya Israfil itu, tiupannya Israfil itu terjadi pada saat orang lagi sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk dengan keburukan-keburukan. Karena tidaklah datang hari kiamat kecuali saat itu sudah tersebar keburukan-keburukan. Nanti di akhir zaman Nabi menyebutkan la yabqa minal Qur'an illa rasmuh. Tidaklah tersisa dari Al-Qur'an itu kecuali cuma tulisan saja. Qur'annya enggak dibaca, Qur'annya ada, cuma tinggal tulisan. Dekat akhirnya hilang. Tulisan di Al-Qur'an itu hilang. Orang mau baca Al-Qur'an jangankan bisa baca gitu, tulisannya udah hilang, diangkat oleh Allah. Itu kejadian nanti seperti itu. Sudah nggak ada lagi yang hafal Quran nanti. Nah, kalau sekarang kan masih banyak yang hafal ya. Berarti masih jauh lah. Masih jauh. Itu nanti orang nggak bisa lagi, nggak tahu gitu. Al-Quran dibaca nggak ada tulisannya. Sampai nanti diceritakan orang itu kaya semua, kaya raya dengan harta benda duniawi, sampai ingin nyebut satu kalimat itu, kalimatnya la ilaha illallah, karena itu kunci surga. Lupa orang-orang apa dulu ya, orang banyak itu diceritakan, diajarkan satu kalimat yang dengan kalimat itu kita akan hidup bahagia fiddin wa dunya wal akhirah gitu. Tapi orang lupa gitu. Sampai diceritakan menurut riwayat orang rela menyerahkan seluruh harta bendanya cuma untuk dapat ingat satu kalimat itu. Kalimat thayyibah. Itu kejadian di akhir zaman itu seperti itu. Nah, kita nih baca Quran bisa, zikir bisa. Alhamdulillah itu nikmat luar biasa gitu. Nikmat luar biasa sekali. Karena di akhir zaman orang nggak bisa baca Quran, orang lupa. Ceritakan Nabi gitu Pak, orang tuh akhir zaman kaya semua Pak, kaya gitu. Orang karena ngejarnya harta dunia gitu. Sampai
Misalnya saya ke Pak Kamto, udah ambillah ini rumah saya nih gitu. Tapi ingat nggak tuh satu kalimat apa gitu, yang kalau zikir dengan itu, wah ini selamat kita nih. Gitu. Lupa orang semua lupa, sudah lupa dengan Allah. Jadi ayat ini menggambarkan tentang bahwa kehidupan manusia di dunia itu akan bergerak menuju hari akhir atau hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati la syai'un azim. Hari bergoncangnya alam itu sesuatu yang sangat besar. Bapak pernah nonton film 2012 Pak RT? Pernah Pak? Pak Subi pernah? Itu dengan akal rekayasa teknologi manusia bisa memvisualisasi kejadian di hari akhir. Tapi itu belum seberapa. Itu kan mereka mengumpulkan literatur dari kitab-kitab suci gitu kan, dari makalah-makalah ilmiah, kurang lebih seperti inilah kiamat. Divisualisasikan saja seperti itu kita ngeri gitu. Apalagi benerannya gitu. Kita dikasih banjir di rumah aja udah ya bocor gitu, banjir di rumah udah kalang kabutnya luar biasa. Ya Allah gitu, apalagi yang di Banjarmasin kayak gitu banjirnya, kasihan banget. Ya minimal kita kirim doa. Kembali lagi, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wahum yakhis. Sedikit lagi lanjutan ayatnya, fala maka tidaklah mereka yastati'una mampu, maka mereka tidak akan mampu tausiatan memberikan wasiat. Tausiah wasiat, isoun tausiatan memberikan wasiat, memberikan pesan-pesan. Wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak juga ila ahlihim kepada keluarga mereka, yarji'una mereka bisa kembali. Jadi kalau sudah kejadian kiamat, kita nggak bisa ngasih wasiat, nggak bisa kembali kepada keluarga. Kita kembali ke kiamat kecil, kematian. Kalau orang sudah datang kematian, badan kita terbujur kaku, kita nggak bisa ngasih nasihat kepada keluarga. Kamu sholat, yu, cahayu, gitu. Hati-hati sholatnya. Seperti disampaikan tadi Pak malam oleh Ustadz Mas Hadi, kita harus mewanti-wanti anak-anak kita minimal sekali sholat. Paling maksimal sekali tentang akidah. Idhadaral Yaquba, ketika hadir jelang kematian, Yakub itu mengumpulkan anak-anaknya, kemudian tanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, kalian mau nyembah siapa kalau aku sudah mati? Gitu. Itu dikumpulkan wasiat pertama itu. Kita bayangin wasiat itu kalau orang mau meninggal kan, buat kamu yang di Penajam 3 hektar gitu ya. Buat kamu yang di Lamaru 5 hektar gitu. Kebun semua banyak. Kelapa sawit gitu. Buat yang bungsu tambang di Tenggarong gitu. Ya enggak apa-apa, memang itu harus dibagi-bagi secara syariat. Tapi menurut mengacu pada ayat ini, pada saat kita menjadi mayit nggak bisa nasihat, maka selama hidup kita memberikan nasihat kepada anak keturunan kita.
Saya juga masih punya anak kecil sama yang pertama itu, kalau telepon, kalau ditanya udah sholat belum gitu. Kalau sholatnya udah dijawab, sudah makan belum? Itu aja pertanyaan kita standar. Loh maaf Pak, saya di sekolah itu, udah mungkin saya pernah cerita, kalau pagi-pagi absen, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Dari 36 anak sekelas, yang subuh itu cuma 4, 5, 6 orang aja. Betulan Pak, itu di depan mata kita terjadi seperti itu. Terus saya tanya, terus mau ngapain? Saya jadi guru kalau nggak nanya gitu, ditanya oleh Allah, kamu jadi guru kok nggak ngingetin murid-muridmu buat sholat sih? Gitu. Kan gitu. Ngeri Pak, sekarang itu anak-anak tuh Pak. 36 Pak Haji, satu kelas. Ditanya siapa yang sholat subuh tadi pagi? 5, 6. Minggu depannya saya tanya lagi, berapa orang yang sholat subuh? Lumayan naik, ada 10, 15. Jawabannya apa? Susah bangun. Susah bangun. Padahal HP-nya iPhone gitu, alarmnya bisa bunyi gitu. Susah bangun gitu. Ya minimal sholat Pak. Karena doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Bapak nanti buka surah Ibrahim ayat 40. Doanya Nabi Ibrahim itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Gitu ya Allah, jadikan aku dan zuriatku itu muqimas shalah, orang yang menegakkan sholat. Nah, kalau dikupas muqimas sholat ini artinya dalam banget. Tapi minimal sholatlah gitu. Kalau Pak Kamto sudah meninggal nanti, ya cerita Pak Kamto ya, cerita sudah meninggal nanti kan yang diharapkan itu Rafis gitu, Mbak Bani ya, itu kirim doa tiap habis sholat. Minimal Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa akhusu khususan ila abi Sukamto bin bla bla bla. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Datang itu doa ke alam kubur, adem gitu. Kan gitu Pak ya. Kita sudah masuk kubur, nggak perlu transferan sih. Tapi perlu sih transferan, tapi atas nama kita gitu. Anak kita transfer ke masjid, saya sedekah atas nama bapak saya 500.000. Wah itu keren. Kalau kita meninggal kan dari riwayat Abu Hurairah Pak, sedikit lagi Pak ya. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Allah mengizinkan ruh seorang yang sudah meninggal itu kembali ke rumahnya selama 40 hari. Gitu. Ya Pak ya. Kan sering ada kejadian merinding kayak masih ingat atau apa? Ya itu Allah masih mengizinkan ruh orang beriman kembali kepada keluarganya. Apa yang ia ingin ketahui dari kembalinya dia ke rumah? Satu, dia ingin melihat warisnya dibagikan dengan baik atau tidak. Harta warisnya. Kalau warisnya menjadi akar percekcokan, maka dia akan sangat sedih, menangis. Kedua, akan dilihat ahli keluarganya ibadah atau tidak. Terutama sholat. Kita bayangin kita kembali nanti gitu kan. Lihat anak-anak kita, sholat alhamdulillah, gitu, senang gitu. Warisan kita dibagi dengan cara yang adil gitu, dengan bagus, alhamdulillah, tenang kita. Itu jadi boleh kembali setelah 40 hari baru dikembalikan lagi arwahnya ke mustaqarrul arwah. Itu sahih Pak, sahih. Jadi kalau kita ngadain bacaan gitu, itu udah dalil, enggak asal jadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Kita juga menunggu kematian, tunggu giliran. Nah, mudah-mudahan dengan sehat, dengan kesempatan yang kita punya,
kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan amal soleh, bisa membimbing keluarga dengan sebaik-baiknya. Kita terus belajar menjadi ayah yang baik, menjadi anak yang baik juga. Anak yang baik berarti kita terus berkirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau bersedekah atas nama orang tua kita, atau berbuat baik atas nama ayah ibu kita. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Dan sebagai orang tua, kita menyiapkan anak kita menjadi investasi akhirat. Anak-anak yang akan mendoakan kita, anak-anak yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Dulu pernah bilang kalau doa itu sampai asalkan syaratnya anaknya ahli sholat. Kalau enggak sholat, enggak. Doanya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Silakan diamalkan, itu surah Ibrahim ayat 40. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa kita bahas dari dua ayat Yasin tadi, surah Yasin ayat 49 50. Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat, memberikan perlindungan dan pertolongan supaya kita tetap di dalam keadaan baik dan bisa beramal saleh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat hilatina adrikna ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alhimna min ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.